Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam channel Couple Tabligh bersama saya Bagus Ani Putra. Saya Monik Ani Putra. Ya. Dulur, alhamdulillah tahun kemarin saya dapat hadiah dari istri saya. Hadiah ulang tahun. Ini arloji atau jam tangan, ya. Dan jam tangan inilah rupanya istri saya ini punya kisah tentang jam tangan. Ya. Silakan, Mak. Sebenarnya ini tentang seorang tukang kayu. Dia memiliki sebuah ruang kerja besar sekali. Kegiatannya di tempat kerjanya adalah memasrah kayu, karena memang dia tukang kayu, memasrah kayu sampai dengan ada bekas pasrahannya itu menggunung gitu. Nah, dia punya satu barang yang dibangga-banggakan ke setiap orang yang dia temui, yaitu arloji. Arloji itu adalah arloji pemberian sahabatnya yang kaya raya, mereknya bagus, harganya mahal. Itu dibangga-banggakan kepada setiap orang yang dia temui, bahwa ini arloji ini mahal loh, saya diberi oleh ini, harganya sekian, mereknya ini. Karena dia terlalu asik memasrah kayu, tanpa dia sadari arlojinya terlepas dan jatuh di tumpukan bekas pasrahan kayu tadi. Serutan kayu tadi. Bisa dibayangkan, serutan kayunya menggunung. Waduh, bukan alang-alang dia resah, gelisah, marah dan lain sebagainya. Waduh, gimana ini kalau hilang? Akhirnya dia mengerahkan semua anak buahnya cari. Dia sendiri juga mencari arloji itu, sudah diupek-upek sekian lama tidak ketemu. Akhirnya dia terduduk lemas, dia kembali ke rumahnya sambil bersungut-sungut, lemas dan bersungut-sungut. Ketika istrinya nanya, "Wahai suamiku, ada apa? Wong dari tempat kerja kok pulang-pulang merengut, cemberut." Lalu jawabnya pun ngegas, Bab. Lagi ndak nanti, kamu tahu ndak? Arlojiku tadi itu hilang, jatuh hilang, tak cari ndak ketemu. Sambil berapi-api dia cerita sambil sedikit marah-marah. Kebetulan si tukang kayu ini punya seorang anak laki-laki kecil. Dia mendengar, arlojinya bapak ini jatuh hilang di tumpuan serutan kayu di tempat kerjanya. Kemudian dia pergi ke tempat kerjanya bapaknya itu. Di bengkel kayunya itu kebetulan ada di sebelah rumah. Kemudian dia duduk di sebelah tumpuan kayu tadi, duduk diem aja. Tidak lama berselang, dia bisa menemukan arloji itu. Tidak lama. Kemudian dia segera membawa arloji itu ke ayahnya. Sudah terbayang-bayang di benaknya dia betapa bahagianya ayahnya karena dia berhasil menemukan arloji itu. Lalu dia berlari ke ayahnya, "Ayah, ini arlojinya ketemu, ayah, ketemu." Dia bilang gitu. Ayahnya begitu kaget. "Loh, kok bisa? Nemu di mana kamu?" "Ya, nemu di tumpuan serutan itu." "Loh, kok bisa kamu nemu?" "Tadi ayah sama pegawai-pegawai itu semua mencari tapi tidak ketemu." "Bagaimana caramu bisa menemukan ini dengan cepat?" "Gampang ya. Aku tinggal duduk saja diam sambil mendengarkan bunyi tik tok tik tok tik tok. Nah, ketika terdengar suara itu, aku bisa nemu, tahu aku di mana letaknya." Nah, maka ayahnya baru sadar. Iya ya, tadi aku nyari sambil ngomel-ngomel, marah-marah, bentak-bentak, siapa saya tak suruh, tak omeli. Pokoknya harus ketemu, ini arloji mahal dan lain sebagainya. Justru tidak ketemu. Ternyata yang diperlukan untuk mencari adalah keheningan, pertajam pendengaran. Jadi itu mungkin kita bisa pakai cara anak kecil tadi dalam mengatasi permasalahan hidup kita, bahwa ketika kita menjalani hidup, itu yang lebih penting bukan memperbanyak bicara, tapi memperbanyak mendengar. Yang dipakai mendengar bukan hanya telinga, tapi juga hati.
Nah, dulur, punya masalah, punya problem, orang hidup pasti punya masalah, ya. Orang hidup pasti punya problem, pusing, wajar. Pengen hilang pusingnya, gampang, tenangkan hidupmu, tenangkan hatimu dulu, ya. Tenangkan hidupmu, jadilah manusia tenang dulu, ya. Kalau sudah tenang, di tengah hiruk pikuk pekerjaan yang sehari-hari kita lakoni, tiap hari kita nggak akan pernah berhenti bekerja atau beraktivitas. Di tengah hiruk pikuk seperti itu, kadangkala hati yang merupakan sumber bisa terbukanya telinga, itu kadangkala menjadi buntu karena hiruk pikuk seperti itu. Maka solusinya dulur, pengen dapat solusi, tenangkan hatimu manakala dua waktu ini, yaitu ketika panggilan adzan untuk sholat sudah dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka wajib segera. Untuk apa dulur? Tinggalkan hiruk pikuk semua pekerjaan, ya. Duniawi kita tinggalkan semuanya. Bos manggil pun tinggalkan, nggak masalah, ya. Karena ini the big boss yang manggil kita, yang maha memberi rezeki pada kita, memberi hidup pada kita, yang maha kasih masa yang bagi kita, yang sedang memanggil. Maka wajib hukumnya untuk menenangkan, mengheningkan diri kita untuk Allah. Dan manakala waktu yang kedua adalah di Qiyamul Lail, sepertiga malam terakhir, ya. Di situ Allah sudah menjelaskan, wa minal laili fatahajjat bihi nafiyatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan pada sebagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Allah mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Ini mengangkat dari masalah untuk diangkat, dientaskan, diangkat nih derajatnya, diangkat dari masalah. Ini solusi nih, karena hening. Seperti anak kecil tadi, ayahnya udah kemrungsung, udah gupui bahasa Jawanya, ya. Tapi kalau kita ingin menemukan solusi, temukan jawaban, heningkan diri dulu saat panggilan adzan sudah dikumandangkan dan saat Qiyamul Lail, setidaknya dua hal ini. Syukur dalam waktu-waktu tertentu kita hening, kita banyak zikrullah, ya. Barang siapa banyak mengingat Allah, maka Allah akan juga mengingat orang itu. Dua kali lebih mengingat kita, ya. Kita mendekat, Allah lebih mendekat. Kita mendekatnya dengan berjalan, Allah mendekatnya dengan berlari. Nah, dulur, ini juga ada salam. Yang pertama untuk Ibunda Soimah Kastolani yang tadi udah bingung. Alhamdulillah ini sudah wujud ini. Baju ini adalah baju Ayahanda Kastolani, ya. Dan yang kedua, salam pangabekti kami kepada Ayahanda Muhammad Isnaini Tinggakel. Semoga sehat selalu. Dan untuk Kapten Prawoto bersama teman-teman kru Pertamina Shipping, tetap semangat, tetap hidup sehat di sana untuk kepentingan bangsa dan negara. Tetap berjihad, ya, tetap Pak. Berjihad untuk Kapten Prawoto, Imam, ya, dan teman-teman crewing di sana. Semoga Allah selalu mengkaruniakan kesehatan untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semoga bermanfaat. Saya Bagus Andi Putra. Saya Monika Andi Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.